Sun. Terus? Ya. Terus ke sana. Ya. Ya, yang keras. Ya. Yang keras suaranya. Ya. Ya. Tangannya. Oh, what did you draw? What are you drawing? Oh, dragon
It's The same, Mom. same. Let me see. Can we see from here? Oops. Oh, yes, we can. Excuse me. 我装的挺长，我还是帮你，我这里缺的。怪兽机的人就是我的一种怪兽自行车，蓝太子没有蓝太的，有新的没有的。他们要小黄和一起。爸爸，给我放松。等等。Satu, kosong, tujuh, satu. Ini ada minus, dan itu.
Selamat malam, para peserta seminar yang budiman. Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Pinci Tamio sebagai moderator pada malam hari ini. Untuk kelancaran seminar online pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pastikan mic Anda tetap dalam keadaan mute. Dengan demikian, suara pembicara bisa terdengar dengan jelas tanpa gangguan. Yang kedua, jika memungkinkan, tetap open kamera selama seminar berlangsung supaya tetap menjaga interaksi kita bersama. Ketiga, jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat dan pertanyaan akan dibalas saat bagian Q&A di akhir seminar nanti. Yang keempat, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap, peserta diharapkan dapat join Zoom sampai selesai nanti. Seminar pada malam hari ini merupakan sesi kedua dari topik Social, Emotional, dan Social Support untuk Gifted Child. Melalui seminar ini diharapkan dapat membuka wawasan berpikir kita bersama, terutama bagi peran orang tua, pengajar, sehingga memperkaya pengetahuan kita menjadi lebih luas, terutama dalam hal perkembangan anak-anak dan bagaimana cara menangani kebutuhan khusus anak atau murid-murid kita. Selain itu, diharapkan melalui seminar ini dapat membangkitkan awareness kita bersama mengenai komunitas yang ada saat ini, yang dapat banyak membantu anak-anak dalam penanganan dan tumbuh kembangnya. Narasumber yang akan menginspirasi kita malam ini adalah Miss Victoria Chow. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan aktivis musik di gereja sebagai pianis. Selain menguasai alat musik piano, saat ini beliau juga menekuni alat musik flute. Selain bakat dalam musik, narasumber kita juga gemar membuat origami dan paper quilling. Beliau lulus dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dan telah bekerja sebagai auditor selama 13 tahun. Namun pada bulan Maret 2008, narasumber kita ini lebih memfokuskan diri pada bidang musik, terutama piano, dan mengajar di salah satu sekolah musik yang berada di Jakarta Barat. Tepatnya tanggal 22 Juni 2022, Miss Victoria membentuk suatu komunitas yang disebut Gifted Community Jakarta, di mana komunitas ini dikhususkan untuk orang tua dari anak-anak gifted. Selain itu, Miss Victoria baru saja menulis suatu buku berjudul Symphony of Life, A Walk with God Gifted Child. Apa isi buku ini? Nanti kita bisa simak bersama pemaparan yang lebih detail dari Miss Victoria. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita mulai The Gifted Child Seminar. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Miss Victoria. Oke, thank you Miss Pink. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang pada malam hari ini bisa bergabung dengan saya. Sorry, suara saya kedengeran ya? Oke, saya coba akan melanjutkan. Saya akan coba sharingkan dulu PPT saya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, ini yang waktu lalu, yang sesi pertama. Kita skip aja. Dan hari ini yang akan saya bawakan mengenai sosial emosional. Mungkin sebelumnya saya akan mundur sedikit. Oke. Langsung aja sosial emosional ya. Nah, untuk sosial emosional anak gifted itu, yang seperti kita tahu bahwa anak gifted itu adalah genetik. Jadi apa yang mempengaruhi dari mereka itu salah satunya adalah faktor bawaan. Ya, faktor bawaan berarti karakternya mereka sendiri. Dimana gifted itu kan genetik. Jadi mungkin aja ada dari ayah atau ibu atau juga bisa dari kakek atau nenek. Juga bisa juga
dari leluhurnya mereka, jadi bawaan gitu ya. Nah, selain itu faktor sosial emosional yang mempengaruhi mereka mungkin juga dari faktor keluarga dan faktor lingkungan. Oke, saya next. Sosial emosional. Nah, ini dia. Sosial emosional anak gifted itu seperti apa? Mungkin di rumah ya, di rumah mereka eh, ayah, ibu, mungkin mereka punya siblings, punya saudara, punya adik, atau mungkin juga ada kakek nenek yang tinggal di dalam satu rumah. Nah, itu yang bisa mempengaruhi emosi-emosi dia gitu ya. Nah, inilah yang menurut saya hmm, lingkungan rumah dulu yang paling terdekat kita harus eh, memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa anak ini dengan karakter seperti ini bagaimana untuk mengatasinya. Mulai dari lingkungan yang terdekat dulu yaitu lingkungan rumah. Supaya pada saat anak ini keluar dari rumah mereka sudah merasakan kenyamanan gitu ya. Eh, merasa dilindungi, merasa diterima, merasa dirangkul gitu loh. Jadi mereka mempunyai suatu kepercayaan diri gitu loh ya bahwa ada orang loh yang mengertiin aku dengan keadaan aku seperti ini gitu ya. Jadi itu bekal utama menurut saya seperti itu. Karena eh, awalnya saya cerita tentang anak saya, awalnya waktu saya belum mengerti, mereka anak itu sendiri, individu sendiri itu juga merasakan kebingungan kan. Ini kok saya kok begini ya? Saya melakukan gini kenapa papa mama marah gitu ya? Kok apa yang salah dengan aku gitu loh? Aku merasa nggak berbuat salah-salah gitu kan. Ya itulah karakternya dia. Nah, kalau misalnya bayangkan aja dari faktor lingkungan dalamnya sendiri itu dia nggak merasakan nyaman, dia merasa tertekan, merasakan apa judge terlalu kuat terhadap dia. Bagaimana dia mempunyai rasa kepercayaan diri untuk keluar gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya nomor satu lingkungan yang paling inti ya di rumah dulu. Nah, kemudian di lingkungan sekolah. Nah, mengenai materi dan strategi pendidikan yang tepat. Nah, ini dia yang saya selama ini saya lihat dalam komunitas saya ini, mereka memang sulit mencari sekolah yang tepat untuk anak ini, ya. Saya cerita lagi saya punya anak ya. Dulu waktu anak saya pas masih kecil, waktu saya baru tahu bahwa dia gifted, saya ngerasain bahwa dia tuh seperti seorang individu yang tertekan ya, karena kan banyak aturan, aturan guru misalnya dia harus duduk tenang, sedangkan dia nggak bisa duduk tenang. Guru maunya dia fokus ke pada saat itu dia online, jadi dia harus menatap terus itu kamera gitu, sedangkan itu kayaknya bukannya dia gitu kan ya. Jadi dia kemana-mana, jadi seperti itu dan dia selalu dipanggil terus misalnya Reinhard, Reinhard gitu kan ya, karena ya dia nggak merasa nggak betah gitu loh. Nah ini yang harus saya konfirmasikan ke gurunya bahwa anak ini mungkin orang lebih mengerti anak dengan kinestetik gitu ya. Kan banyak anak tipe-tipe anak-anak ini jadi nggak bisa diem. Mungkin duduknya bisa kakinya kemana-mana, kakinya goyang terus, mungkin juga bisa di kolong meja gitu kan. Jadi seperti itu pada saat dulu waktu masih online pelajaran gitu ya. Nah, dan juga materinya. Nah, materi yang ada di sekarang ini berjalan adalah eh, materi di mana diberikan kepada anak-anak dalam misalnya satu kelas 30 anak. Bayangkan satu kelas 30 anak dengan eh, suatu kompeten apa maksudnya capability yang berbeda-beda gitu. Ada anak yang cukup pinter, ada cepat menangkapnya, ada juga yang mungkin agak kurang, jadi harus dilakukan beberapa kali diterangkan oleh gurunya. Jadi semakin anak ini merasa bahwa aku tuh udah sekali dua kali udah jelas gitu loh, Miss. Aku kenapa harus diulang-ulang terus? Nah, inilah yang menjadi suatu permasalahan juga sih untuk di lingkungan sekolahnya. Dan guru kadang-kadang yang terjadi adalah guru ini memberikan suatu latihan tambahan. Misalnya anak-anak lain misalnya dikasih 10 nomor, dia dikasih 20 nomor. Nah, ini sebenarnya bukan suatu hal yang tepat ya, karena dia juga bisa melihat loh kok ada pembedaan gitu ya. Aku dikasih 20 sedangkan temanku cuma dikasih 10. Nah, itu yang terjadi dan itu sebenarnya nggak boleh dilakukan oleh guru gitu ya. Nah, terus masalah pada anak itu sendiri karakter, kepribadian, giftedness yang tidak terdukung dan masalah patologis. Maksudnya
memang dia mempunyai karakternya sendiri. Karakter kuatnya dia sendiri yaitu suatu anak yang perfeksionis gitu ya. Dan saking terlalu perfeksionisnya itu akan mengakibatkan suatu yang namanya phalanx negatif. Jadi suatu kekhawatiran, anxious yang terlalu berlebihan gitu karena dia ngerasa bahwa kok ini nggak perfect. Karena dia selalu menetapkan standar perfectnya itu terlalu tinggi. Padahal menurut kita mungkin itu udah perfect, tapi menurut dia enggak. Kenapa dia seperti itu? Karena dia tidak mau memberikan suatu image yang jelek gitu ya kepada orang-orang. Dia selalu mau menjadi yang terbaik. Dia selalu mau menjadi yang nomor satu. Nah, itu seperti itu. Jadi setiap kali mungkin pekerjaan dia akan cek lagi, dia akan cek lagi. Nah, lama-lama dia insecure sendiri gitu loh. Dari yang tadinya mungkin udah perfect, lama-lama, aduh kayaknya nggak merasa nggak bener nih. Aku ulang lagi, aku ulang lagi. Sedangkan kalau misalnya suatu project kan pasti ada termnya, ada waktunya. Nah, itu dia akan kehabisan waktu dan akhirnya yang sebenarnya dia bisa berhasil karena dia kehabisan waktu akhirnya dia nggak berhasil. Nah seperti itu ya. Dan perlu diingat anak-anak gifted itu bukan memiliki anak gifted itu bukan penyakit gitu ya. Itu gifted itu bukan penyakit tapi itu suatu karakter. Nah, ini dia yang saya katakan perfeksionis dan kreativitas anak gifted. Suatu karakter kepribadian yang positif yang menjadi pendorong dan serta sumber energi untuk mencapai hasil yang paling baik. Betul, ini adalah suatu modal buat dia. Benar-benar modalnya dia untuk mencapai suatu hasil yang excellent. Benar banget. Karena tanpa suatu perfeksionis ini, dia ngerasa bahwa ya udah gitu loh. Jadi kita harus benar-benar antara harus menjaga, tapi kita juga harus tetap mengontrol, jangan sampai dia menaruh standar perfeksionis yang terlalu tinggi gitu loh. Jika gagal, dia akan mengulangi lagi dengan strategi berbeda. Nah, anak ini sering banget melakukan suatu trial and error. Ya, dia coba-coba, coba-coba. Oh, nggak berhasil, dicoba lagi. Nggak berhasil, coba lagi. Nggak berhasil, coba lagi. Tapi kalau misalnya kita bilang ini suatu project gitu loh. Bayangkan anak itu harus trial and error. Sampai kapan trial and error? Hanya dia yang tahu gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya, saya balik cerita ke anak saya punya. Anak saya suka origami. Terus udah gitu origaminya ada origami yang cukup advance gitu ya. Dan pada saat udah mendekati eh, finishnya gitu ya, finalnya, terus dia ngerasa, aduh kok ini nggak bagus ya gitu ya. Eh, aku ulang lagi. Nah itu dia, udah mulai tuh ya, ulang lagi oke. Tapi kalau udah berkali-kali, nah itu yang kita harus tahan ke dia. Maksudnya jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, ini ada dua yang namanya ada perfeksionis. Yang pertama adaptif perfeksionis, yaitu meletakkan standar yang tinggi, mendahulukan ketertiban dan keterorganisian. Maksudnya dia pokoknya aku mau kayak gini, dia ikutin rule-nya gitu ya. Pokoknya pokoknya dia harus perfect gitu. Dapat memastikan puas akan hasil yang diperoleh, mempunyai gairah untuk mencapai sesuatu yang lebih unggul, mempunyai motivasi untuk mendapatkan reward positif. Nah, ini dia. Ini sebenarnya kalau anak gifted itu memiliki perfeksionis yang adaptif, ini bagus. Ya, ini sangat bagus gitu ya. Tapi jangan dia memiliki perfeksionis yang maladaptif. Nah, ini yang yang harus kita aware nih ya, khususnya guru-guru. Aku udah ngerti banget nih, aku udah paham nih. Misalnya pada saat anakku eh, udah mau ulangan, ambil contoh misalnya tematik, tematik itu bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Dia udah mulai nih. Yuk, kamu tahu ya ada ulangan nanti misalnya hari Rabu, kita persiapkan dari sekarang. Dia udah mulai kayak ogah-ogahan gitu ya. Dia udah mulai, iya, iya, iya. Dia selalu alasannya iya, iya, iya. Terus gitu, saya ingatkan lagi. Terus dia, iya, iya, iya. Itu yang akan terjadi tuh. Nah, itu sebenarnya dia udah menandakan bahwa sebenarnya dia nggak berminat gitu loh. Nggak berminat. Tapi karena pada akhirnya dia tahu, saya selalu memberitahunya gini, kamu tahu nggak, ini ulangan harus masuk ke dalam nilai raport. Kalau misalnya dapat jelek, kamu nggak akan ini. Jadi dia harus ada tujuannya. Nah ini contoh kalau misalnya dia seperti ini ya, perfeksionis maladaptif, dia sebenarnya udah nggak kepingin melakukan itu, dia berbagai macam alasan, dia udah mulai memperlambat waktu. Nah, ini dia yang harus kita perhatikan nih, apalagi guru-guru piano ya. Sesi 45 menit, dia udah mulai macam-macam nih, tandanya sebenarnya dia udah kayak nggak begitu tertarik gitu. Jadi bagaimana caranya guru untuk coba
memberikan dia suatu ketertarikan, coba balikin lagi dia on track gitu loh. Nah itu guru memang harus kerja keras dan harus banyak kreatif. Nah ini dia akan memberikan macam-macam alasan, terus udah gitu bisa juga kalau misalnya dia berbuat sesuatu, terus karena dia meletakkan standar yang tinggi, jadi dia merasa bahwa aduh kesalahan kecil pun itu suatu hal yang besar. Nah ada di komunitas kami, kalau nggak salah anak itu ikut pelajaran bernyanyi ya kalau nggak salah, dan nyanyinya itu kayaknya nadanya kurang tepat atau bagaimana, jadi dia ngerasa aduh tadi aku nyanyinya kurang perfect nih gimana, jadi kepikiran terus. Nah itu dia yang kasihan gitu ya, sebenarnya kasihan. Dan eh kita harus terangkan bahwa kesempurnaan itu adalah milik Tuhan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kesalahan itu human error itu biasa, nggak jadi masalah. Bukan menjatuhkan suatu image kamu tuh jadi salah dan nggak bagus itu. Kita harus benar-benar menjelaskan kepada mereka. Nah, ini dia cenderung merasa sangat tidak perfect. Nah, ini yang anak saya alami pada saat dia mengikuti Olimpiade Math, ya. Jadi awalnya dia ikut Olimpiade Math itu tanpa persiapan. Dia dengan PD-nya dia mau coba, ya, ya udah aku daftarkan apa segala macam. Istilahnya tuh perang nggak pakai senjata. Nah, akhirnya dia kalah. Dia nggak menang, dia nggak gol. Setelah itu dia benar-benar down. Jadi anak-anak ini sangat hypersensitif sehingga dia ngerasa bahwa aduh aku kemarin down benar, aku gagal gitu kan ya. Aku stupid gitu dia bilang gitu. Aku bodoh, aku nggak bisa ma, aku nggak bisa ma. Terus seperti itu dia mengkritisi dirinya sendiri. Jadinya dia aduh aku nggak bagus nih. Kok temanku bisa ya, aku nggak bisa, aku bodoh apa segala macam. Jadi seperti itu saya tetap harus bisa dibilang mengencourage terus ya setiap hari ya pada saat dia mengeluarkan statement seperti itu. Saya dibilang enggak, kita pelan-pelan, kita coba lagi, nggak apa-apa gitu loh. Jadi seperti itu yang saya lakukan setiap hari. Nah ini takut akan masa depan, dia udah berpikiran karena dari kecil-kecil aja dia udah tahu ya, aku mau sekolah di sini, aku begini begini begini, aku nggak mau nikah karena aku repot punya bayi lah, harus kasih makan begini begini. Dia udah memikirkannya udah sampai sebegitu, padahal ya, waktu itu anak saya ngomong cerita itu umur SD kelas 3 ya. Jadi saya dengerin, saya dengerin anak ini ngomongnya kok udah terlalu jauh sekali gitu. Bukannya suatu hal yang mikirin nikah gitu loh. Nanti aku punya bayi, gimana kasih kasih makan, ntar gimana bersihin pupnya dia, anak kelas 3 SD udah mikir kayak begitu. Terus udah gitu, ya udah saya cuma dengerinnya aja sih. Soalnya saya diajarkan oleh psikolog anak saya, apapun yang dia ceritakan kita coba dengarkan, jangan kasih langsung respon karena kalau kita langsung berespons, dia suatu saat nanti dia nggak mau berespons lagi. Jadi biarkan dia keluarkan unek-uneknya, kita dengarkan saja. Nah ini merasa rendah diri, terus tingkat kecemasan tinggi karena dia mau mencapai semuanya itu perfect ya. Sampai sekarang itu masih ada tuh kecemasan-kecemasan itu. Dia udah siapkan mau performance gitar gitu kan ya, dia bilang aku bagus gak mah, dia kayaknya nggak yakin gitu. Saya bilang udah bagus gitu loh. Ntar saya dengar dari kabar gurunya, bu anak ibu sebentar bolak balik WC katanya begitu. Saya bilang wah ya saya udah ngerti deh, dia udah cemas banget gitu ya. Terus saya bilang tolong ingatkan aja Miss, kamu udah latihan, kamu pasti bisa gitu ya, cuman kita berserah saja pada Tuhan. Saya selalu kayak gitu, jadi anak saya tuh masih ada anxiety-nya kayak gini. Nah ini. Nah, inilah yang disebut phalanx negatif, perasaan takut salah atau takut gagal, padahal sebenarnya tuh dia bisa gitu loh. Jadi itunya dulu, anxiety-nya dulu udah menguasai, panic attack, anxiety, itunya semuanya dulu. Jadi udah kayak orang apa ya, udah padat dengan masalah itu, jadi dia udah nggak bisa berpikir secara normal gitu. Nah, ini phalanx negatif tuh seperti rasa takut, frustasi, terus perkembangan metakognisi yang sangat tinggi. Maksudnya ini, jadi dia udah mikirin tuh terlalu jauh ya. Misalnya, aduh nanti aku ke sini. Kayak misalnya anak saya deh. Anak saya itu agak, bukannya nggak bisa berenang, dia bisa berenang, tapi dia harus ditemani. Ditemani dalam arti mamahnya harus ada di dalam kolam renang. Saya pernah tanya begini, kenapa kamu seperti itu? Padahal mama dia di pinggir kolam loh temenin, yang nggak usah sampai nyemplung gitu. Enggak. Aku takut ada sesuatu hal di dalam kolam renang. Jadi dia udah berpikiran aneh-aneh. Inilah ada inilah ada ini. Sebenarnya itu nggak ada gitu. Jadi pikirannya dia aja yang udah nggak benar gitu ya. Nah, ini akibat dari phalanx negatif, menarik diri, kecemasan, psikosomatik, nggak percaya diri, konsep diri yang negatif, rasa malu, jago imago, terus
keterampilan sosial dan masalah prestasi. Ujung-ujungnya ya dia tidak akan berprestasi. Nah, ini yang kita harus perhatikan nih kalau misalnya anak-anak, aduh kok kenapa ya anaknya atau muridnya kok kayaknya dia udah nggak mau atau bagaimana. Terus gitu tiba-tiba, aduh miss gitu kalau mau konser, aku nemu mual nih gitu kan ya. Aku pusing gitu kan. Nah, ini udah masalah ke psikosomatik ya. Terus misalnya udah bisa terus tapi tiba-tiba aduh gimana ya gitu kan mau konser hilang dia percaya dirinya gitu kan ya. Terus menganggap dirinya tuh nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia yang saya tekankan hari ini, social support. Nah, ini yang paling penting karena menurut saya masalah dari anak-anak gifted adalah sebenarnya bukan masalah prestasinya dia. Dia itu ibarat kata anak gifted itu sudah memiliki potensi, ya. Kalau kita bisa kontrol, kita bisa pegang emosinya dia, dengan demikian prestasinya tuh akan muncul dengan begitu aja gitu ya. Nah, kita bahas internal support ya. Peran orang tua. Ini sangat penting, sangat penting. Jadi orang tua itu nggak boleh melepaskan anak ini ke guru, nggak boleh melepaskan anak ini mungkin ke supir lah, ke suster, atau ke tenaga pendidik, atau misalnya tenaga psikolog gitu ya. Kebetulan saya sampai saat ini pun saya membawakan seminar, saya juga masih tetap belajar gitu kan. Saya tetap tektokan sama mentor saya, Bu Julia gitu kan ya. Kami selalu berdiskusi, sebenarnya intinya adalah orang tua ya. Faktor yang paling penting tuh orang tua di lingkungan dia yang paling deket itu adalah orang tua. Jadi jangan diserahkan gitu loh. Orang tua nggak mau tahu gitu loh. Orang tua maunya tahu beres, misalnya udah kasih ke psikolog nggak mau tahu beres, atau udah aku udah kasih guru les gitu udah nggak mau beres. Enggak. Mereka itu sebenarnya ingin didengarkan. Mereka tuh ingin tuh dihargai. Mereka ingin sebenarnya kasih sayang papa mamanya, mengerti itu dulu gitu loh yang paling penting ya. Dengan begitu mereka tuh mempunyai suatu rasa kepercayaan diri bahwa oh iya, kalau misalnya ada masalah nanti aku bisa cerita ke mamaku. Kalau ada masalah aku bisa cerita ke papaku. Nah, itu yang saya lihat pada anak saya. Jadi anak saya tuh kalau pulang sekolah dia udah cerita udah kayak apa air mengalir ya kayak keran. Bzz, semuanya diceritain. Mama, temanku begini gini 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 nih. Aku kesel loh begini gini 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 nih. Saya cuma sebagai pendengar, saya nggak boleh menjudge dia, saya nggak boleh menghakimi dia. Pokoknya saya menerima dulu kayak gitu. Palingan saya terakhir tanya, bagaimana, apa yang kamu rasakan gitu ya. Apa jadi kayak memvalidasi emosinya dia, coba gitu lah memvalidasi. Kamu marah ya, kamu kecewa ya dengan teman kamu begini, kamu coba nggak begitu suka ya dengan guru ini begini begini begini. Saya cuman kayak gitu, jadi saya mencoba untuk menetralkan, jadi saya nggak menambahkan bumbu supaya bagaimana gimana enggak gitu loh ya. Karena sebenarnya yang dia butuhkan adalah kita mendengarkan dia. Nah, kelola dampak perfeksionisnya dulu. Nah, ini dia nih. Karena saking tingginya, jadi kita bilang nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya dia selalu bilang gini, mah aku ulangan dapat sekian gitu ya. Oh, nggak jadi masalah gitu loh ya. Nggak jadi masalah. Kamu remet pun nggak jadi masalah. Kita bisa coba lagi gitu loh. Jangan selalu jangan memberikan misalnya aku dapat 87. Loh kok kenapa 87? Kenapa kamu nggak bisa 100? Nah, itu dia. Itu akan membuat pressure buat dia. Dia sendiri udah perfeksionisnya udah tinggi, ditambah lingkungannya dia menekan dia. Nah, itu udah kasihan sekali ya. Itu kasihan sekali. Saya harapkan mungkin komunitas-komunitas saya nih, ibu-ibu yang mungkin yang ikut ya, jangan seperti itu. Kasihan banget, benar-benar kasihan. Mereka sebenarnya tuh bisa karena tekanan dari luar terlalu besar, mereka akhirnya down. Nah, ajak pahami situasi. Saya selalu sih diskusi sama dia maunya bagaimana, meskipun kadang-kadang ya namanya mama gitu ya punya kesibukan sendiri, punya apanya sendiri ya. Saya sendiri juga terus terang kayak kadang-kadang aduh ya Tuhan gitu ya gimana ini gitu yang nanggepin anak kayak gini juga, emosi pasti akan ada gitu, bahkan pasti akan pecah. Cuman pada saat itu saya coba untuk menahan gitu, saya coba untuk belajar meregulasi emosi saya sendiri. Begitu pula juga mungkin dengan guru pada saat sebelum menghadapi anak-anak, kan namanya juga guru. Oh, anak ini masuk, terus udah selesai. Udah deh, problem solve. Ya, nah, satu lagi, oh dia lagi, dia suka bikin masalah. Nah, itu mungkin karena anak ini sensitif banget ya, kita jangan menampilkan, menunjukkan suatu, waduh, kayaknya nih guru gue udah mau marah nih, kayaknya nih, Miss aku udah mau marah nih gitu ya. Jangan seperti itu. Karena dia dia udah sensitif ya. Jadi coba
ajak pahami situasi, mengenali dirinya dulu, kenalkan masalahnya ada apa gitu kan ya. Terus dari perfeksionis ke optimalis. Jadi sesuatu hal yang ini perfect, coba kita arahkan ke optimal. Nggak apa-apa, pokoknya kamu yang penting adalah usaha. Kita hargai usahanya dia, kita belikan apresiasi untuk usahanya dia, bukan hasilnya ya, hasilnya belakangan. Ajarkan mengatasi gimana caranya dia mengalami phalanx negatif ini gitu kan ya. Terus reward and punishment tidak ada gunanya. Ini saya benar-benar awal saya pakai nggak berjalan, tapi memang benar sih, memang nggak ada gunanya banget ya. Jadi kalau kayak di sekolah musiknya kasih stempel gitu, kasih stiker-stiker gitu itu nggak ada gunanya ya. Mungkin sekali dua kali, lama-lama ini untuk apa stiker-stiker gini, aku banyak kok di rumah gitu ya. Dan anak-anak ini biasanya kan eh, apa ya, umurnya lebih dewasa dibandingkan anak-anak yang lain ya. Jadi pada saat anak-anak mungkin umur 5 tahun dikasih stiker ya, mereka pemikiran kan udah dewasa ya, mungkin bisa 3 tahun di atas mereka atau 5 tahun di atas mereka pemikiran mereka gitu. Kadang-kadang mereka berpikir, Missnya kasih aku stiker kayak nggak perlu ya untuk apaan gitu ya. Jadinya seperti itu. Jadi reward and punishment nggak ada gunanya. Selalu berikan dukungan, itu harus, itu benar-benar harus ya. Nah, ini external support pihak sekolah. Nah, ini dia. Saya pada saat anak saya tahu bahwa dia itu adalah anak gifted, saya coba memberitahu sekolah, bukannya mengedukasi sih sebenarnya, memberitahu, mem-sharingkan gitu loh. Semua terletak di sekolah lagi bagaimana mau menerima anak ini gitu ya. Dan kita pun sebagai orang tua juga harus siap gitu loh jika sekolah ini memang nggak mampu untuk anak kita gitu loh. Jadi jangan memberikan suatu apa namanya, kalau nggak siap terus diterima, terus anak kita jadi apa ya istilahnya ya, jadi diomel-omelin, dibully mungkin oleh gurunya, diomel-omelin, terus jadi tekanan batin buat anaknya gitu. Mendingan sekolah, mendingan say no untuk di awal. Nah, begitu juga tenaga pendidik. Ya, tenaga pendidik kalau bisa ya lebih mengertilah karakter anak-anak ini, soalnya udah mulai bermunculan ya banyak anak-anak seperti ini, anak-anak ADHD, anak-anak autism gitu kan ya. Mungkin sekarang gifted gitu. Nah, ini di luar keluarga inti. Oke. Tipsnya sekarang. Ajak jangan mempercayai pikiran yang salah. Nah, ini dia kadang-kadang karena yang tadi saya katakan ya, metakognisinya terlalu tinggi atau karena dia punya sensitifnya terlalu tinggi sehingga dia udah jadi berpikiran macam-macam jadinya itu. Jadi kita coba tarik dia, coba masuk ke logikanya dia, kita ngomong baik-baik, coba ya kamu mikir begini begini begini. Jadi jangan selalu berpikiran yang salah. Oh enggak loh, misalnya gini, gurunya nggak marah loh. Jadi kan dia selalu kayak hypersensitif ya. Aduh kayaknya gurunya nggak senang nih sama aku. Nah itu dia, itu yang harus kita netralkan ya. Terus hargai potensinya dia sendiri, karena dia ngerasa bahwa selalu kurang. Dia merasa selalu nggak perfect. Nah, itu dia. Kita coba ajarkan untuk menghargai potensinya dia. Terus menerima kesalahan dan kekalahan. Ini dia yang paling penting kalau menurut saya ya. Karena kadang-kadang anak-anak ini dia berasa bahwa apa yang dilakukan tuh benar gitu ya. Karena kan dia ngikutin, dia nggak bisa, dia selalu break the rules lah pokoknya intinya seperti itu. Tapi kita ajarkan, oh nggak boleh gini loh, maksudnya eh, misalnya ada tamu kita harus sambut gitu kan ya. Kalau dia kan kayak cuek-cuek gitu. Nah kita harus ajarkan gitu loh ya. Oh norma-norma yang berlaku. Terus kalau misalnya kamu kalau melakukan kesalahan ya kamu harus say sorry gitu loh, say sorry ya gitu loh. Nah ini seperti itu. Belajar merelatifkan sesuatu yang dirasa berat. Ajarkan merelatifkan tuntutan yang terlalu tinggi. Ajarkan menghargai dan menikmati kehidupan. Nah, ini dia yang terakhir yang saya lagi ajarkan dia untuk menikmati hidup. Dengan mengurangi kegiatan-kegiatan dia yang menurut saya memang bermanfaat. Dari satu sisi mungkin orang tua, wah hebat ya Kak, anaknya ngeles coding, les Lego, ngeles gitar, ngeles piano, wah penuh padat setiap hari ada les gitu ya. Bukan les pelajaran yang pasti. Tapi pada satu saat aku melihatnya dia tuh kayak nggak bisa menikmati hidup ya. Dia nggak bisa keluar. Makanya aku sekarang kasih dia lebih banyak keluar, misalnya olahraga gitu kan, ketemu temen gitu kan, play date gitu kan, main catur tapi yang dengan
sosialisasi anak-anak seperti itu, misalnya dengan berorigami. Jadi lebih kayak ketemu orang, dan itu saya lebih itu dibandingkan ya kamu harus belajar. Nih ikut kompetisi ini, ikut kompetisi ini. Nah itu yang saya nggak mau gitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin eh, teman-teman ada yang kita langsung ke case by case kali ya. Lebih banyak waktu untuk seperti itu. Terima kasih Miss Victoria untuk pemaparannya, terutama dari sisi sosial dan emosional dan support ya, terutama support untuk anak-anak gifted ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, eh, boleh saya minta teman-teman untuk menyalakan kamera, jadi kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Jika memungkinkan, silakan nyalakan kameranya agar kita boleh foto bersama sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Yuk. Yuk, nyalakan kameranya dulu yuk. Di sini ada beberapa member dari Gifcom nih aku kenal. Yuk kita ketemuan di di Zoom gitu kan, nggak bisa ketemu di langsung. Boleh dibuka? Yuk, silakan dinyalakan kameranya. Bu Sylvia, Bu Juni, Bu Martini gitu. Alen, Andre ini kalau nggak salah muridnya Miss ya, yang dulu ya. Ya, betul. Oke, oke. Oke, Indah, ada Pak Budi, Yuk. Miss Christine. Silakan jika boleh dinyalakan kameranya. Oke, oke kali ya. Oke. Oh, satu, dua, tiga. Oke, ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan nyalakan mic dan boleh bertanya langsung. Jika tidak, silakan ketik pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu jika ada. Oke. Teman-teman, jika ada pertanyaan boleh nyalakan saja mic-nya. Jadi kalau kita dengarkan pemaparan tadi, kita melihat bagaimana pentingnya support dari orang-orang yang terdekat dari anak tersebut ya. Terutama dari keluarga dengan penerimaan yang full gitu ya. Yes. Terus belajar untuk mengerti sifat dan karakter dasar dari anak itu tanpa melihat dia sebagai satu trouble ya. Betul, Dia betul. sebagai seorang pribadi yang utuh dengan segala keunikannya. Bukan, tadi ada satu poin yang penting, ini bukan anak yang sakit. Ya, bukan patologis. Ya, Gifted. tidak, bukan patologis. Jadi sesuatu yang penting sekali untuk kita sebagai orang tua maupun pendidik untuk diingat. Jadi ini memang karakternya dia gitu loh ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya cerita gini deh. Em, Awalnya anak saya, sekalian saya menerangkan tentang buku Symphony of Life ya. Symphony of Life itu judul buku yang saya pakai karena pertama saya menyukai musik ya. Jadi menurut saya hidup ini bagaikan musik. Jadi Symphony of Life. And then yang kedua adalah A Walk with God. Karena saya merasakan bahwa selama saya mengasuh anak ini tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan itu saya nothing. Ya, karena emosi saya tuh mungkin Bapak Ibu kalau yang main saham tahu kali ya. Jadi pada saat ini saham bisa naik, berapa detik kemudian saham akan anjlok. Nah, itu yang saya rasakan gitu ya. Waduh, nih habis. Jadi setiap hari seperti itu yang ada di kepala saya tuh bisa mungkin ibu-ibu yang punya anak-anak gifted. Di sini isinya darah kayaknya. Di sini isinya
emosi gitu ya. Melihat dia benar apa yang kata Miss Pink bilang, trouble, lihat dia, aduh, mau bikin apa lagi nih? Masalah apa lagi yang akan dikeluarkan, akan disumbang sama dia gitu ya. Oke. Ah, maaf karena ada anak saya. Bentar, bentar. Ah, sorry, ada interruption. Oke, jadi seperti itu. Jadinya saya coba untuk lama-kelamaan saya melihatnya bahwa anak ini kalau bisa kita membuat suatu tabel gitu ya, tabel kanan dan kiri, positif dan negatifnya gitu loh. Lebih banyak negatifnya gitu loh. Sampai adik ipar saya berkata, kebetulan adik ipar saya ada psikolog, dia bilang, Cici nggak salah gitu loh. Maksudnya ini negatifnya kok lebih banyak dibandingkan untuk positifnya gitu loh. Terus apa namanya? Enggak, itu yang saya rasakan gitu ya. Itu yang saya rasakan. Jadi ya sudah. Jadi itu yang saya rasakan. Nah, akhirnya saya ngerasa bahwa nggak boleh seperti ini nih. Jadi harus saya mau nggak mau saya yang harus berubah. Saya harus tahu karakternya dia seperti apa. Kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi ada ada maksudnya gitu loh. Mungkin dia bosan kah atau seperti apa gitu ya. Dia seperti itu. Nah, seperti itu. Sorry. Jadi seperti itu. Dan penyusunan dalam buku ini juga saya banyak ceritakan tentang dari awalnya seperti apa anak saya, mulai dari kandungannya, dari kandung hamil gitu ya. Seperti itu. Saya pernah discuss juga sama Pak Arlens. Pak Arlens kebetulan dokter, dokter atau psikolog anak saya lupa. eh jadi dari janin sebenarnya anak-anak itu udah kelihatan gitu loh, udah kelihatan perbedaannya. Hmm, Sorry, anak saya lagi. Jadi dari hamilnya itu memang udah ketahuan gitu loh ya. Udah lain apa yang saya rasakan dengan hamil pertama saya udah berbeda. Terus pada saat waktu perkembangannya, mulai dari kecil dia udah mulai aware gitu ya. Ada lingkungan, dia bisa smile seperti apa. Jadi udah berbeda. Nah, itulah yang dikatakan dalam teori teorinya Dabrowski gitu loh yang mengenai eh, apa anak dengan lompatan perkembangan itu udah kelihatan banget. Jadi di buku saya itu juga saya jelaskan gitu loh. Bukan hanya isinya tentang curhat gitu ya, tapi ada jelaskan kenapa anak ini seperti itu, kenapa anak ini melakukan itu. Jadi saya jelaskan itu ada di buku-buku saya gitu. Jadi buku selain kisah saya juga saya masukkan dengan teori-teori yang mensupportnya. Mungkin kalian juga tahu banyak saya masukkan buku-buku dari Bu Julia sendiri gitu ya. Saya juga belajar dari beliau gitu kan, selalu tektokan dengan beliau tentang bagaimana sih Bu untuk menangani anak-anak seperti ini gitu loh. Dan yang menjadi masalah bagi orang tua adalah kadang orang tua tuh berpikiran bahwa, Bu, kalau misalnya anak ini saya bawa ke terapis, apakah anak ini bisa sembuh nggak? Nah, itu deh yang selalu saya dapatkan. Terus saya selalu menjelaskan bahwa, Bu, anak ini bukan penyakit loh ya, bukannya kita bawa ke dokter sakit flu gitu dikasih obat baik bukan. Tapi ini adalah suatu karakter. Jadi bagaimana untuk mengobatinya, bagaimana untuk membuat dia menjadi seperti bukan menjadi seperti tapi menikmati hari-harinya dia itu seperti orang kebanyakan adalah ya kita harus belajar memahami dia gitu loh. Kalau kita terus bersiteru dengan dia, kita nggak paham terhadap dia ya yang ada ya pertempuran terus gitu loh ya. Jadi kuat sama kuat gitu karena dia sendiri punya motivasi yang cukup kencang gitu ya, dan dia selalu harus mengutamakan apa keinginannya dia, sedangkan kita sebagai orang tua juga harus begini juga, jadi nggak akan ketemu, nggak akan ada titik temu. Pada saat saya sudah mulai belajar
tentang pemahaman karakternya dia, itu orang lain yang melihat hasilnya, bukan saya gitu ya. Adik ipar saya bilang, ada progres ya ternyata ya, dia udah mulai mulai dekat dengan Cici gitu kan, dia mulai terbuka dengan Cici, dia mulai nyaman dengan Cici, ya gitu loh. Mungkin dulu kan karena dia lihat, aduh mama marah nih, kayaknya mama mau marah nih, jadi kan di image-nya dia, waduh mama mau marah gitu ya. Tapi dengan sepenjang itu, ya pelan-pelan, pelan-pelan attachment itu paling nomor satu kalau menurut saya gitu. Gitu sih teman-teman. Dan eh, untuk komunitas gifted yang saya bentuk gitu ya, saya melihatnya juga tujuan utamanya adalah untuk sharing, sharing, saling support gitu ya. Saya merasakan bahwa meskipun saya adalah founder, tapi bukan berarti ilmu saya lebih tinggi daripada ibu-ibu yang ada di sana, bukan ya. Mungkin juga ibu di sana ada yang lebih tinggi gitu ya. Tapi intinya di komunitas Giftcom ini adalah saling sharing. Oh, kamu penanganan anak kamu seperti ini, penanganan anak saya seperti ini. Karena yang seperti kita tahu bahwa jenis-jenis anak gift itu tuh banyak banget, banyak banget. Ada 6 kriterianya ya. Jadi kita nggak tahu anak kita tuh yang mana. Nah, kebetulan anak saya adalah gifted learner yang tipe 1. Nah, bukan berarti orang lain bilang, wah enaknya anaknya gifted learner tipe 1 gitu. Anak saya yang misalnya twice exceptional misalnya, wah penyakitnya, bukan penyakitnya, sorry. Misalnya masalahnya tuh complicated gitu. Bagi saya nggak jadi masalah ya kamu anak tipe gifted yang tipe berapa ya. Karena masing-masing anak itu punya suatu permasalahannya masing-masing ya. Jadi nggak bisa disamaratakan semua sama gitu loh. Punya problemnya masing-masing. Sekarang umur misalnya umur 5. Oke, umur 5, fase umur 5 sampai umur 7 misalnya. Nanti tiba-tiba fase umur 7 sampai umur 9 berubah lagi. Fase 9, umur 9 sampai 11 berubah lagi. Anak saya sekarang udah mulai preteen, udah mulai berubah lagi. Aku mendengar dari anak teman-teman yang anaknya udah masuk kuliah atau mulai eh, mencari pekerjaan itu lain lagi. Jadi kalau misalnya dibilang sampai kapan harus mendampingi anak ini ya nggak tahu gitu loh. Yang pasti pokoknya kita harus tetap mendampingi mereka sampai anak itu dibilang harus siap ya harus siap mengatasinya itunya sendiri gitu loh. Jadi bahkan saya pun punya mentor, Bu Julia itu anaknya juga udah cukup dewasa, jadi dia udah kerja, itu pun juga punya masalahnya sendiri gitu, tempat kerja harus bagaimana, bagaimana. Jadi nggak akan habis-habis. Jadi kalau saya berpikir gini, kalau nggak mulai sedini mungkin kita aware tentang karakternya dia, sedini mungkin kita nggak mengerti apa maunya dia gitu ya, permasalahan akan semakin bertumpuk-tumpuk gitu loh. Jadi ya mungkin ada masalahnya cuma 5, ya makin banyak, makin berlipat-lipat gitu loh. Belum dia punya sakit hatinya, dan belum dengan trauma masa lalunya dia gitu loh. Meskipun kita sebagai orang tua pasti akan berusaha untuk merubah diri kita sendiri dulu, merubah coba untuk meregulasi diri kita sendiri dulu, baru kita gimana cara ngatesin anak. Nah itu kan perlu jangka waktu yang gak langsung instan ya Bapak Ibu ya, itu perlu proses benar-benar. Saya juga ngerasakan bahwa gimana caranya dulu saya emosi tingkat dewa gitu kan ya. Mau ngurusin dia tuh udah suara saya udah soprano, udah C8 kali ya Miss. Tinggi banget gitu ya. Tapi sekarang coba untuk pada saat menghadap dia gitu ya. Kalau bisa ya nadanya udah C yang gendut mindol bawah gitu. Kalau bisa nadanya fals Miss gitu yang flat gitu kan. Kayaknya emosi saya harus ditekan seperti itu supaya dia nggak ngerasa aduh mama marah ya karena seperti itu yang dia rasakan udah kayak anxious udah takut mama marah karena seperti itu gitu ya teman ya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan gitu loh. Mungkin saya bisa memulai ya. Anak-anak gifted itu kan sebenarnya socially itu mereka mungkin Ya. emotionally mungkin mereka tuh sangat sensitif. Hmm. Betul ya? Tapi socially mereka unaware Hmm. gitu ya. Nah, berarti kita kan sebagai orang tua dan sebagai pendidik tuh bertugas mengisi gudang moralnya mereka ya. Ya. Diceritakan itu kayaknya perjalanan panjang tuh ya. Kayak sepanjang Panjang. jalan tuh harus diisi terus gudang moral mereka agar mereka dapat berfungsi Hmm. dengan baik di society. Betul. 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 Eh, apa kiat terbaik untuk
mengisi gudang moral dan kapan sebaiknya? Oke, yang saya lakukan terhadap anak saya ya, setiap karena awalnya eh, belum dekat, attachment makin lama makin dekat, terus akhirnya dia mulai terbuka dan dia menceritakan segala problemnya dia. Nah, di situ saya masukkan itu unsur-unsur moral, misalnya begini. em, Misalnya sebelum makan, kebetulan saya Kristiani, jadi saya eh, mengingatkan kepada dia, yuk kita berdoa. Untuk apa kita berdoa? Saya jelaskan gitu ya, karena kita perlu bersyukur pada Tuhan telah memberikan makanan ini, gitu kan ya. Itu satu. Terus udah gitu, biasanya kan kita, ayo sopan santun misalnya, papa makan, ya kan, mama makan, atau misalnya tante makan, gitu kan ya. Jadi itu yang mereka tuh sebenarnya kurang gitu loh. Mereka tuh ngerasa, aduh kayaknya ngapain sih aku ngomong-ngomong kayak begitu, repot bener sih mau makan aja harus ngomong ke satu RT gitu minta izin gitu kan ya. Tapi kan itu kan adat istiadat kita ya, maksudnya itu norma-norma yang sehari-hari kita lakukan, maksudnya sebagai penghormatan lah, maksudnya mama makan gitu ya, atau misalnya dikasih barang thank you ya gitu ya, misalnya kayak gitu, misalnya dikasih apa ya thank you, kita ajarkan dia untuk say thank you gitu kan ya. Atau misalnya teman pulang gitu ya, kita hantar, kita ajak dia, yuk teman kamu mau pulang nih, yuk kita temenin dia sampai di depan rumah. Nah, seperti seperti itu tuh, yang kayak gitu tuh mereka tuh nggak tahu gitu loh. Mereka tuh nggak tahu, kadang mereka nggak tahu karena mereka ngerasa untuk apa aku temenin temanku, dia kan mau pulang, udah pulang aja sendiri mungkin. Nah, pemikiran mereka seperti itu. Atau juga, aduh nanti kalau ketemu ketemu kan temanku dijemput mamanya ya, aku malu ketemu mamanya. Nah itu alasan-alasan yang eh, kita tuh harus tahu gitu loh. Mereka, oh iya nanti ada mamanya, dia malu. Nah kita ini, yuk, nih ada mamanya nanti ya, nanti kamu nggak apa-apa kenalan. Kita ajakin mereka seperti itu. Nah seperti itulah moral-moral, aturan-aturan, norma-norma yang berlaku di masyarakat yang kita harus ajarkan. Karena mereka itu tidak tahu dan tidak tahu harus bagaimana bersosialisasi dengan orang. Gitu loh. Berarti setiap tahapannya harus ditemani dan diisi Ya, gudang moralnya ya. Dan mungkin reasoning kita harus kuat sekali ya untuk alasan setiap tindakan yang sifatnya itu moral gitu ya. yes, yes. Atau kultur bahkan ya. Ya, betul. Orang timur harus mempersilahkan yang lebih tua Ya, dulu ya, contohnya gitu ya. Oke. ya, betul. Pak Budi, silakan boleh di-unmute dan silakan bertanya Halo, ya. halo. Ya, Ya, selamat malam, Bu Victoria. oh oke. Iya, saya ini Jovita. Oh oke. Ya, ada di grup gift.com Ya, juga. ya. Sebetulnya gini, Bu Victoria, saya ada pertanyaan. Ini mengenai pola komunikasi. Ada saran nggak ya, Bu Victoria gini? Jadi saya yang anak saya ini yang gifted ini, saya suka memberitahu dia sesuatu, misalnya, pengulangan yang terus repetisi, terus-terus gitu loh, tapi dia tidak mau lakukan. Misalnya seperti, dia menaruh gelas atau barang-barang atau apapun tuh selalu letaknya tuh selalu di pinggir. Jadi saya ingatkan dia terus-terus, menerus berkali-kali, karena saya sudah kasih tahu itu nanti bisa pecah. Tapi kayaknya mungkin dia nggak percaya karena setiap kali dilakukan itu pun tidak pernah pecah. Bagaimana cara kita berkomunikasi satu gitu untuk sampai tidak, dia mau mendengarkan gitu loh, tanpa sampai harus kejadian dulu itu pecah, atau kejadian dulu ada sesuatu, sampai seperti itulah. Kadang dia balik nantangin saya, misalnya, "Kamu nanti kalau kayak gini bisa jatuh nih." "Mana buktinya? Nggak jatuh kan?" Nah, seperti itu Bu Victoria. Jadi gimana sih cara komunikasinya gitu loh, supaya kita ngomong baik-baik, ini udah bertahun-tahun terus-terusan gitu, eee terjadi Ya. dan dia mau gitu mendengarkan, itu satu. Terus yang kedua, sama sih polanya mirip juga seperti itu. Jadi dia itu tidak bisa menahan rasa gatal. Hmm, Kalau gatal itu dia pasti garuk sampai luka, hmm, betul-betul luka sekali. hmm, Jadi tubuhnya tuh udah, wah hmm, penuh baret sana, ya udah bertanda deh, udah kayak tato alami. Itu hmm. bener-bener bisa sampai dalam sekali. Saya Ya, sudah dari obatin pakai alkohol, dokter juga sudah pasti alkohol, supaya dia jerak gitu ya, pakai alkohol, pakai Tetayochen, saya sengaja pokoknya pakai yang sakit-sakit, tapi buat dia, ya, aja. eee, dia tetap akan terus menggaruk karena Ya. menurut dia daripada pakai semuanya, misalnya pakai pakai salep, pakai apa, lebih efektif ya dilukai, gatalnya akan hilang.
Nah, bagaimana caranya menghentikan ini, Bu Victoria? Bagaimana Oke, sih cara kita komunikasi biar didengar? Terima oke. kasih. Ya, sama-sama. Kasus ibu sama persis dengan kasus anak saya. Jadi kayak misalnya makan gitu ya, taruh gelas benar-benar di ujung gitu ya. Atau gimana, saya udah ngeri-ngeri kalau misalnya gelasnya kesenggol jatuh. Itu persis banget yang ibu ceritakan, seperti itu. Saya udah ingatkan Bu, sama seperti yang ibu lakukan. Tapi tetap aja Bu, ya. Jadi saya cuma berpikirnya gini Bu, daripada kita gontok-gontokan ya Bu ya, mendingan kita aja deh yang ini pinggirin gitu. Ya, jadi kita nggak usah terlalu beremosi gitu, karena menurut logikanya dia selama so far selama ini aku melakukan seperti ini nggak pernah jatuh. Emang bener Bu, selama ini emang dilakukan nggak pernah jatuh. Karena kita kan ngerasa sebagai mama udah takut duluan ya, udah kayak, waduh, ini gelas bisa jatuh nih, kesenggol bisa jatuh kan, mama pasti berpikirannya seperti itu kan ya. Tapi selama ini anak saya seperti itu emang nggak pernah jatuh sih Bu. Jadi daripada ibunya marah, ya kan ibu pasti kan emosi kan, udah dikasih tahu berkali-kali kenapa nggak inget gitu kan. Anak saya juga sama gitu Bu. Ya udah kita mendingan pindahin aja lah Bu, kita udah nggak usah perang sama dia lah gitu ya. Satu. Yang kedua, garuk-garuk. Anak saya juga gitu Bu ya. Ibu harus tahu anak-anak gift itu kan sensitif banget. Salah satunya terhadap kulit ya Bu ya. Jadi dia akan garuk, 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 garuk. Itu terjadi sama dengan anak saya. Jadi sampai benar yang apa ibu bilang, sampai kayak cap gitu ya, banyak kayak gigitan nyamuk gitu. Jadi nggak bagus. Nah, saya waktu itu pernah ngomong begini ke dia. eh saya tapi nggak kayak ke ibu pakai tetayocing atau apa nggak, saya obatin gitu ya, saya obatin. Saya bilang begini, kamu tahu nggak gitu, nggak pakai emosi. Saya ngomongnya tadi yang saya jelaskan ke Miss Pink pakai nada kalau C datar, flat, apa, segala macam gitu ya. Kamu tahu nggak kulit ini begini loh gitu ya. Kamu kenapa kulitnya bisa gatel begini gitu loh. Kamu tuh garuk kan karena gatel. Gatel itu karena kulit kamu tuh kering. Coba kita lebih baik pakai lotion. Mama tahu pakai lotion tuh nggak enak buat kamu. Jadi kayaknya panjang ya. Cuma urusan gitu doang panjang gitu. Dan itu udah terjadi, Bu. Jadi saya pun juga ya udah gitu loh. Saya kasih tahu dan kasih tahu terus menerus. Kita udah nggak pakai suara tinggi, Bu. Semakin tinggi suara kita, kuping dia semakin ditutup. Itu yang Betul-betul. saya lakukan dan saya lihat gitu anak saya. Jadi semakin nada kita tinggi, kuping dia semakin tertutup. Jadi lebih baik udah kita damai aja sama dia. Kamu ngerti kan maksudnya pakai ini untuk gunanya untuk apa. Nah, kita terus begitu setiap hari Bu, ya nggak apa-apa. Yang capek, capek banget itu ya. Saya gituin, jadi saya pakai lotion, saya cariin lotion yang cocok buat dia, yang nyaman buat dia, sehingga supaya kulitnya nggak kering dan akhirnya kan nggak gatel. Jadi gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Oke. Jadi kita nggak Oke. usah berdebat gitu loh. Kayaknya nggak ada gunanya Oke. soalnya berdebat sama mereka Oh, tentang itu. betul-betul. Oh, Bu Victoria, maaf balik lagi ke pertanyaan yang pertama. Ya. Saya kan memang suka ragu ya, sebetulnya saya mau lakukan itu, tapi kata ya biasalah pasti ada orang pinggiran juga ataupun saya dengar dengar dari informasi orang lain. Kalau saya lakukan itu katanya saya jadi tidak mengajarkan disiplin. Maksudnya? Nah, itu jadi Oh, sebentar Bu, sebentar maaf. ya. Maaf Bu Victoria Ya, terputus. ya, ya. Ya tadi lagi ini juga. Apa-apa. Enggak, kalau kan saya suka dengar maksudnya kalau dari pihak lain, kalau saya melakukan hal itu seakan-akan seperti membantu anak terus kan. Kalau membantu anak terus katanya, ya bagaimana kamu ngajarin dia disiplin? Ya seperti itulah. Jadi misalnya dia kelupaan sesuatu atau apa, saya juga memang nggak mau gotok-gotokan, tapi memang dia kayaknya apa ya, suka cepet lupa kan. Apa dia ingat yang A, nanti yang B-nya dia lupa. Tidak Eh, bisa langsung semuanya itu dilakukan. Nah, oke. ya kamu kalau bantu terus kan nggak disiplin. Kalau dia taruhnya gelasnya di pinggir terus, kamu yang bantuin kan nggak disiplin. Itu gimana? Jadi saya perang batin juga, Bu Victoria. Oh, Bagaimana ya? oke. Gini loh, Bu. Kalau saya melihatnya sih, saya pisahkan ya, kasus per kasus. Maksudnya gini, kalau misalnya untuk urusan sekolah, misalnya dia nggak bawa buku sekolah atau bagaimana, itu udah konsekuensinya dia untuk dihukum. Jadi saya nggak mau bantu. Jadi saya kalau misalnya setiap hari sekolah, saya cuma ingatkan, hari ini kamu udah beresin buku belum untuk besok. Kalau even sampai ketinggalan, ya udah itu konsekuensi kamu. Jadi kita nggak bisa bela, kita nggak bisa kasihani anak itu nggak bisa. Tapi kalau untuk urusan gelas, dia tahu kok, maksudnya gelas itu harus taruh di mana atau apa. Kadang-kadang dia ngerasa begini, Mama tanganku kotor loh gitu loh. Aku nggak mau pegang gelas gitu. Padahal bagi kita kan ya udah nggak apa-apa nanti gelasnya kan kita bisa cuci. Nah mereka berpikiran seperti itu Bu. Kadang-kadang aku nggak mau pegang gelas karena tanganku kotor gitu loh. Nah seperti itu.
Jadi yang kayak gitu-gitu saya pisahin sih Bu ya. Jadi yang mana benar-benar lu harus ngikutin aturan, yang saklek gitu ya harus ngikutin. Misalnya sekolah, misalnya kamu harus keulangan, kamu harus bawa ini, kamu lupa bawa ini, nilai kamu dikurang. Ya udah, jadi itu konsekuensinya seperti itu. Gitu sih Bu. Kita harus lihat dulu permasalahannya Ibu ya. Jangan langsung menjudge semuanya. Kasihan juga ke anaknya kalau menurut saya sih. Baik Bu Fiktria, terima kasih Bu Fiktria. Dan lagi yang lain, Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh langsung unmute. mungkin Bu Seni gitu loh. Bu Seni siapa tahu mau curhat di sini gitu. Ini ada Ibu Revarinda. Oh, oke. Bu, Ya, Selamat malam Bu Victoria. ya malam. Salam kenal. Ini saya baru pertama kali ikut eventnya Gifted Community ya. Oh, oke, Saya thank you. Reva. Saya Ya, dari Bandung. oke. Oke, jadi saya baru tahu juga istilah gifted itu karena anak saya baru tes psikotes ya karena ada problem di sekolah. Dia tuh gagal adaptasi lah bisa dibilang. Dia tuh TK ya, TKB. Hmm. Jadi TK masuk langsung TKB karena usia. Hmm. Tapi 3 bulan itu makin lama makin tidak percaya diri. Kelihatannya bahkan sampai nangis setiap hari tidak mau sekolah gitu. Padahal dari awal pertama kali masuk sekolah, dia tuh semangat karena pada dasarnya dia sangat berani dan ketika preschool sebelum TK dia juga sangat percaya diri. Bahkan saya sampai diusir suruh pulang gitu Oke, karena saking dia suka sekolah. oke. Tapi di sekolah TK yang lalu itu dia saya cek ya dari awal masuk sampai 3 bulan akhirnya saya dan suami mengeluarkan dia dari sekolah itu tuh dia tuh makin ya menangis tiap hari, tidak percaya diri, bahasa Sundanya mah murungkut gitu. Nah, akhirnya saya dan suami putuskan nih dia ya udah cabut aja dari sekolah itu, khawatirnya minat belajarnya turun. Nah, akhirnya kami cari psikolog untuk juga sebelum kami ambil keputusan itu kami sempat ke psikolog dan keluar hasil IQ beserta deskripsi dan lain-lain sehingga oke, berarti emang anak ini ada istilahnya ya gitu yang kami juga baru tahu. Nah, Hmm. salah satu rekomendasinya memang cari sekolah yang project based. Jadi memang sekolah yang dulu itu reguler ya atau sekolah klasik TK pada umumnya. Jadi oke memang tidak cocok ya secara kurikulum barangkali. Akhirnya kami sekarang sudah pindahkan nih anak kami nih di sekolah yang memang kurikulumnya project based gitu dan alhamdulillah sih cocok ya dia suka sangat selalu fokus selalu excited gitu cuma masalahnya karena masuk di tengah-tengah kan agak susah nah kebetulan sekolah ini tuh dia ada online ada offline karena masuk di tengah-tengah jadi agak susah nih untuk ikut yang offline sehingga kami ya udah online dulu tapi offline-nya bisa seminggu sekali aja gitu. Nah masalahnya nih Bu setelah dilihat nih ketika dia offline selalu ada laporan gitu ya dari gurunya kayak hari pertama dia sekolah offline tuh dia naik ke tumpukan meja plastik sampai jatuh. Ya, Terus ditanya sama gurunya kenapa kamu ya, melakukan itu karena ya, kakak kita panggil saja kakak pengen cek ini mejanya beneran gak kuat nggak karena dia dari plastik gitu. ya. Nah, jadi dia tuh nggak percaya tanpa membuktikannya. Ketika Betul. saya tanya, saya validasi juga kakak kenapa lakukan itu? Bukannya kakak sudah tahu? Iya, Ya, tapi kakak nggak percaya kalau belum melakukannya dan belum melihat sendiri. Tadi ya, dia umurnya 5 tahun ya bu ya, ya, kayak ya, begitu. ya. Terus hari minggu depannya lagi mangkok temannya yang terbuat dari melamin pecah karena dia pikir itu mangkok punya sekolah. Jadi dia tidak minta izin dan dia coba lempar-lempar ke udara. Dia pengen cek ini mangkok plastik atau bukan gitu loh. Yes, Bisa pecah nggak ya. gitu. Jadi Saya ngerti. hal-hal betul hal-hal yang sepertinya saya tuh udah sering bilangin tapi dia nggak mau tanpa membuktikannya sendiri. Yes, Nah, saya khawatir kan nanti ketika makin dewasa, makin besar kan ada banyak hal di sekitar kita yang ya, tidak baik ya, bisa kita katakan tidak baik dan bahkan itu mungkin kriminal dan lain sebagainya. Saya khawatir gitu, bagaimana caranya? Apakah harus selalu dengan cara dia mencoba dulu atau bisa nggak sih sebetulnya kita tuh kasih pengertian aja dan dia percaya? Itu yang pertama ya. pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, saya rasa dia tuh over excitability-nya tuh sangat terlihat ya karena ketika dia happy, wah energinya tuh
tumpah-tumpah sampai nggak bisa di stop. Tapi ketika nangis juga sama, sampai orang-orang tuh kaget. Nah, kalau kita sebagai orang tua kan sudah tahu nih cara mengatasinya gimana, bikin dia ngerem gimana. Tapi ketika dibawa ke keluarga atau ke sekolah lain, nanti mungkin di sekolah kejadian kan khawatir ini orang lain bisa ngatasinnya juga nggak sih gitu loh Bu. Nah, gimana pengalaman Bu Victoria atau mungkin teman-teman ya, Bapak Ibu yang lain di sini dalam menghadapi anak-anaknya seperti itu? Barangkali dua itu dulu ya Bu. Mohon maaf nih kalau banyak. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Oke, yang pertama, anak gifted itu memang seperti itu. Dia selalu melakukan trial and error. Dia nggak akan begitu aja percaya. Dia akan selalu coba sendiri sampai membuktikan bahwa oh itu benar. Nah itu dia. Trial and error salah satu apa namanya ya? eh, apa yang dia lakukan gitu loh. Dia suka seperti itu, trial and error. Kalau saya mau menjelaskan lebih jauh, trial and error itu mungkin ibu bisa, oh ibu udah bergabung ya. Itu ibu boleh baca namanya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Itu cara berpikir anak gifted berbeda dengan anak-anak kebanyakan gitu ya. Dimana kalau mereka itu memiliki yang namanya higher order thinking level atas gitu ya, lebih menganalisa trial and error kayak gitu. Dibandingkan dengan anak-anak yang normal itu low order thinking. Nah, itu dia. Ibu boleh baca ya taksonomi taksonomi Bloom. Aku Hmm. Nah, ini taksonomi Bloom. Nah, ibu boleh baca ini tentang taksonomi Bloom. Anak-anak gifted itu memiliki high order thinking. Jadi dia try and error terus itu, dia nggak akan percaya ngomongan orang. Nah, ini memang agak eh, banyak menimbulkan masalah ya Bu ya, seperti naik di meja. Mungkin orang kalau nggak ngerti mungkin aduh nih anak mau ngapain, itu kan bisa bahaya gitu ya. Atau misalnya piring sekolah melamin apa segala macam dibanting sama dia ya, seperti itu gitu loh karakter mereka ya. Mereka pengen tahu gitu loh. Rasa ingin tahunya tuh kuat banget. Jadi semua pun akan mereka coba. Nah, ini yang harus kita pantau terus. Kita harus temenin dia terus. Jangan sampai ntar dia cobain api atau apa, kan kita juga nggak ngerti ya. Nah itu yang bahaya-bahaya itu ya kita harus coba pantau. Eh, terus yang kedua apa ya tadi saya juga lupa jadi. Oh, overacceptability ya. Oke, anak gifted itu memang memiliki OI yang besar. Ada lima, ada lima ya yang saya sebutkan dengan eh, teori 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 Dabrowski ini. Nah, ini. Jadi anak gifted itu mengalami lompatan perkembangan ke 5 area gitu loh ya. Dan itu benar-benar berbeda sekali dengan anak-anak yang lainnya. Pada saat mungkin nonton film lucu, orang lain nganggep biasa aja, dia bisa sampai terpingkal-pingkal, bisa terkikik-kikik kali ketawanya gitu ya. Orang lain mungkin lihatnya biasa aja, kayaknya nggak ada yang begitu lucu, dia bisa seperti itu. Atau misalnya anak sedih misalnya gitu. Orang lain ya sedih terharu gitu. Dia sampai kayak drama Korea gitu ya. Nah itu saya lihat anak saya waktu umur 4 tahun tuh. Jadi nonton gitu. Teman-teman yang lain kayak so far tenang-tenang aja gitu naik nonton Frozen waktu itu saya lihatnya. Jadi dia nangis gitu. Terus akhirnya teman-temannya udah mulai kan nggak ngerti kan. Ya kenapa kamu nangis? Kok gitu aja kamu nangis? Nah ya seperti itu kan ya. Jadi lama-lama kayak teman-temannya seperti itu ke dia ngerasa sampai sekarang dia udah nggak mau aku ngajakin temenin mama yuk nonton film, nggak mau, dia udah nggak tahu, soalnya dia udah tahu bahwa di dalam satu film itu pasti akan ada yang happy dan ada yang sad. Nah sadnya itu dia nggak tahan gitu, dia nggak mau menghadapi sedihnya itu, dia nggak mau, dia bilang aku nggak mau, aku nggak suka. Jadi sampai umur 11-12 tahun ini kalau nonton bioskop bisa dihitung sama jari, nggak lebih dari satu tangan gitu, jadi cuma 2 kali. Setelah itu aku nggak mau, aku nggak suka mah gitu. Jadi apa yang dia nontonkan ya seperti lebih ke, aku nggak tahu, sorry ibu anaknya umur berapa sekarang ya? Umur 5 dan ketahuan juga umur 5 sih. Jadi memang baru-baru ini, Bu. Oh iya, thanks God ya bu ya, ketahuan cepat gitu, Iya, jadi harus betul, betul. cepat-cepat berubah gitu ya. Jangan sampai anak ini
mengalami suatu KDRT itu ya. Kalau kita cerita tuh udah banyak, waduh, anak ini udah habis deh pokoknya istilahnya. Nah, jadi anak-anak ini ya seperti itu gitu. Anak saya juga seperti itu sama gitu loh. Baru 4 tahun ketahuan bahwa dia gifted, tapi saya nggak ngeh. Jadi saya ngerasa bahwa di sini kepala saya isinya darah semua gitu kan. Saya ngomel lah gitu, saya pukulin dia gitu, kaki gitu ya, kaki kan anak laki, saya pukul kaki gitu, saking nakalnya setengah mati gitu. Tapi akhirnya ya Tuhan punya rencana lain gitu ya, pas COVID gitu loh. Aku baru tahu anakku tuh seperti ini istilahnya. Jadi sejak itu saya belajar dan saya berubah untuk anak saya. Dan anak saya sekarang udah mendekati 12 tahun. Yang tadi dia datang ke sini saya tahu kenapa. Karena dia ngerasa bosan. Makanya saya digoda-godain terus gitu kan ya. Saya udah bilang please tolong jangan godain mama gitu. Tapi saya tahu alasannya dia itu seperti apa. Karena dia merasa bosan dia sendiri. Jadi seperti itulah gitu loh. Semakin kita terpacu emosi ya dia semakin, kalau masih kecil mungkin akan bingung ya. Itu yang saya perhatikan. Tapi kalau semakin gede, kayaknya kalau kita emosi, dia kayak semakin happy loh. Maksud, oh mama masuk jebakan Batman nih kayaknya gitu. Maksudnya aku bercandain mama, tapi mama marah masuk jebakan Batman gitu kayaknya gitu. Gitu sih Bu ya. Ya sama-sama berjuang lah Bu ya. Iya, Bu, boleh nambahin nggak, Bu? Ya, Nambah pertanyaan. oke. Nah, jadi saya tuh ada rasa khawatir sih untuk dia nanti bisa nggak ya dia sekolah. Ini kan dia kan sekarang online ya, Bu. Saya tuh khawatir pengennya tuh nanti tahun ajaran berikutnya dia tuh masuk sekolah yang tatap muka, tapi saya tuh ada rasa khawatir gitu untuk tatap muka 5 hari seminggu di sekolah yang saya tuh pengen dia juga bisa berbaur sama community pada umumnya gitu sebetulnya. Jadi pertanyaannya mungkin ya, apakah emang sekolah itu kita harus pilih yang sekiranya guru-gurunya itu bisa menghandle anak-anak seperti ini, atau kita boleh coba dia di sekolah pada umumnya juga karena supaya harapannya sih dia bisa adaptif. Tapi kan sebetulnya udah ada pengalaman ya kemarin sampai kita keluarin sekolah dia gitu. Cuma tetap ada kekhawatiran nanti bisa nggak ya berbaur sama masyarakat kalau tetap ada di kondisi yang dalam tanda kutip ideal gitu. Apa harus harus dicoba dilepaskan ke Eh, tempat yang ya udah gitu diabur aja gitu atau gimana sih Bu gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Awalnya saya juga seperti itu sih. Cuman saya berpikir, misalnya anak saya nggak nyaman di situ, saya cabut. Kalau orang tua berpikir setiap kali ada ketidaknyamanan anak itu di sekolah dan kita cabut, bukannya kita menjadi seorang strawberry parenting ya. Aku melihatnya sih seperti itu ya. Cuma kita harus melihatnya dalam batasan-batasan tertentu sih. Maksudnya kalau memangnya dia memang udah nggak bisa, ya udah kita harus cabut dari situ. Tapi bukan berarti setiap kali ada kendala terus kita tolong. Kita ada kendala kita tolong. Kayaknya anak itu secara mental nanti pada saat dia benar-benar terjun di masyarakat, pada saat dia harus kerja dengan orang banyak gitu ya, dia akan bingung gitu loh. Itu yang jadi permasalahannya gitu loh. Itu yang udah berkali-kali adik ipar saya yang psikolog itu mengatakan seperti itu. Ci, coba, maksudnya coba latih dia saat ini bagaimana caranya dia menghadapi orang gitu loh. Dia mungkin berprestasi, yes, secara nilai berprestasi. Tapi apakah ke depannya pada saat dia kerja dengan orang lain, dia bisa berprestasi? Kan belum tentu. Ya kan? Jadi kan maksudnya kita hidup kan di tengah-tengah masyarakat kan. Bukannya kita hidup dengan AI misalnya kan, dengan lab gitu kan, kagak. Kan kita kan berkolaborasi dengan tim, dengan apa. Dan itu yang orang lain melihat kan. Kalau misalnya, ah itu orang kok di pojokan terus, nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain, dia nggak mau gini, nggak tahu gimana caranya atau gimana, apa apa gunanya IQ tinggi kalau dia nggak bisa melakukan apa-apa gitu loh kalau menurut aku gitu. Jadi mau nggak mau kita harus eh, kayak apa ya, tarik ulur ya. Jadi nggak bisa ngelepasin juga, kita juga harus nggak juga harus menarik, tapi kita harus mengkondisikan setiap anak itu di lapangan itu seperti apa gitu. Dan kejadian banyak di komunitas di Giftcom ini, Ibu jangan kaget ya. Anak-anaknya mereka dari kecil-kecil ini mungkin udah 4-5 kali pindah sekolah ya, Bu. Itu yang Oh, terjadi. Jadi oke. kalau misalnya saya
ditanyakan sekolah mana yang bagus buat anak gifted, saya bilang nggak ada untuk saat ini sekolah yang bagus untuk anak gifted. Masing-masing sekolah punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu. Kita nggak bisa, maksudnya gini, kita nggak bisa menyerahkan faktor eksternal untuk mengcover kita. Tapi kita harus mempersiapkan faktor internal kita untuk menghadapi eksternal. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau misal ibu tanya lagi, bagaimana ibu sendiri yang tahu? Karena ibu sendiri 24 jam, 7 hari seminggu ibu yang menghadapi anak ibu. Saya tidak tahu. Gitu ya Bu ya. Itu Betul. yang harus kita lakukan. Jadi, kenapa perlunya suatu komunitas? Yaitu saling sharing. Oh ya, ternyata sekolah kayak begini, di sekolah ini begini loh. Oh, di sekolah ini begini loh. Jadi kan ibu kan pelajarin kan. Kalau saya kan hanya men-sharingkan apa yang terjadi dengan anak saya, apa yang terjadi di sekolah anak saya. Yang menurut saya, kalau ibu tanya apakah bagus untuk anak gifted, yang saya katakan plus minus. Nggak ada 100% sekolah ini bagus untuk anak ini. Nggak. Even misalnya ada sekolah gifted pun ada kekurangannya. Dan itu yang pernah member sharingkan ke saya. Kenapa? Dia keluar pun dari sekolah itu. Jadi tergantung dari orang tuanya masing-masing lagi nih. Mau membentuk anaknya itu seperti apa. Jadi makanya saya tekankan memang internal support dari keluarga yang paling penting itu kuncinya untuk keberhasilan seorang anak ini gitu loh. Saya rasa bukan untuk anak gifted aja ya, tapi untuk semua anak gitu ya. Itu kayaknya nomor satu ya papa mama ya. Kalau anaknya nggak percaya akan papa mamanya, mereka mau percaya kepada siapa gitu loh. Itu sih yang saya alami gitu loh. Gitu ya Bu ya. Semoga Baik, terima kasih Bu Victoria. Jadi mungkin kepekaan dari orang tua ya untuk mengambil keputusan nantinya ya. Apakah iya, harus stay di sekolah ini atau harus iya, pindah, sampai kapan, iya, begitu ya. iya. Soalnya Baik-baik. yang tahu kondisi anaknya kan mereka langsung ya. Makanya perlu attachment dengan anak yang kuat ya itu. Itu dia. Selanjutnya kita persilakan Ibu Juni. Ya, halo Bu Victoria, Bu Ping. Ya, oke. Tadi kan ada yang bagian apa? Ini faktor bawaan gitu ya. Oke. Setelah ngikutin 2 kali ini kok lama-lama kok ngeliat seperti ciri-ciri aku waktu kecil. Malah jadi ngerefleksi diri sendiri jadinya gitu. Ya, Cuman dulu kan orang tua nggak ada tuh istilah-istilah kayak gini. Kalau kamu nggak ngikutin, berarti kamu salah, ya, diomelin, dipukulin gitu kan. Nggak ya, mau tahu perasaan kamu seperti apa gitu. ya. Sehingga udah gedenya kesulitan meregulasi diri sendiri, Oh, perasaan atau apa. Sebenarnya mencari gitu. Saya tuh mencari, kenapa sih saya begini, kenapa sih saya begini, tapi nggak dapet jawabannya gitu. oh. Sekarang udah punya anak, anak seperti itu dan sudah tahu apa, udah mulai tahu lah istilah-istilah ini. Oh mungkin itu dari saya juga gitu ya. Cuman kan sekarang udah tahu harus ada solusinya gitu kan. Ya, betul. Nah, sekarang anak aku umur 6 tahun. Masalahnya di kesulitan mengungkapkan perasaan juga. Padahal saya Hmm. udah berusaha mendekatkan diri. Dulu waktu belum tahu masih kecil emang ya itu ya ubun-ubun tuh panas terus. Mungkin ya itulah kesalahan-kesalahan di awal yang bikin dia trauma atau apa aku nggak tahu sehingga sekarang kesulitan mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Sampai sekarang, cuma sekarang lagi terapi sih udah 6 bulan. Ya udah mulai bisa cerita sedikit-sedikit, 1 kalimat 2 kalimat gitu. Itu sih menurut aku udah kemajuan banget gitu. Terapi Kalau apa ya, Bu? Kalau boleh di-share, terapi apa anak ibu lakukan? kalau sana sih dia bekerja sama dengan sekolah ya kayak sensorinya sih yang masih di Oh, itu SI di ya? ya betul. Oke, oke. Sebenarnya nanti ada kayak apa terapi tentang apa ya kayak katanya mengungkapkan perasaan kayak gitu tuh nggak Ini tahu namanya apa. namanya yang aku tahu, cognitive behavior therapy. Nah ya tapi itu belum Ya, katanya ya itu sensorinya belum mantap katanya tapi nanti ada ke sana. ya, ya.
Oke. Cuman selama 6 bulan ini saya lihat di sekolah pun dia udah mau mendengarkan guru, Oke. dipanggil udah mau mendengar. Kalau dulu kan dia selalu ke pojokan tempat baca, apa yang dia suka aja dia main. Dipanggil temen juga nggak mau denger, sehingga dia kalau di mata aku kayak dikucilkan. Tapi sebenarnya kata gurunya, anaknya yang membatasi diri, dia kayak gitu. Menarik diri Nah, istilahnya. ya menarik Oke. diri. Menarik Jadi diri. ada dua perspektif di Ya. situ kan. Tapi Nah, ibu tahu kan kenapa dia menarik diri kan? hmm, Masalahnya itu dulu. Ibu tahu nggak kenapa dia menarik diri? dia merasa nggak nyambung dengan yang anak-anak lainnya mungkin. Itu waktu kelas berapa? Sekarang masih TKB. Oh, karena Heeh. ibu tahu nggak kenapa? Kalau dari terapinya bilang sih karena umur apa mentalnya ya apa sih umur mental sama umur fisiknya berbeda gitu. Ini loh Bu, anak gifted itu kan lebih dewasa ya Bu dibandingkan umurnya. Iya ya Jadi betul. pada saat TK mungkin pelajaran apa ya kalau TK? Menggunting, menempel. Oke. Ada satu film kalau di Netflix ada namanya The Gifted. The Gifted kalau. Tapi itu terlalu ekstrim sih. Dia masih kecil, biasa anak kecil diajarkan untuk nempel gitu ya, gunting nempel gitu. Terus ini kebetulan di film itu kalau nggak salah kelas 1, jadi elementary school, grade 1. Kalau anak kelas 1 kan diajarin 1+1, 2+2 gitu ya. Sedangkan anak gifted di film itu, ya udah kali-kalian, udah 1000 x 100 gitu, nggak pakai kalkulator, sedangkan gurunya harus pakai kalkulator gitu kan ya. Nah seperti itu, cara cara berpikir mereka juga udah berbeda, kecepatan berpikir mereka juga ada berbeda. Makanya anak ibu kenapa menarik diri gitu loh. Karena mereka kok teman-temannya kok kayak gitu ya gitu loh, maksudnya kok teman-temannya mungkin masih main bebek-bebekan gitu kan ya, sedangkan dia aduh itu apaan gitu ya, jadi seperti itu, makanya dia menarik diri, sedangkan guru melihatnya kadang guru nggak ngerti kan, dia memisahkan diri, sebenarnya bukan memisahkan diri, sebenarnya dia menarik diri karena dia merasa berbeda dengan orang lain gitu, itu dia. Nah ini yang harus kita kasih tahu Bu, kalau misalnya ibu bisa, ibu coba ngomongin ke gurunya gitu loh. Udah gitu, em, sebelum ibu ngomong ke guru, ibu harus memperdalam ilmu ibu dulu ya. Ya. Nah, kata kayak kita mau main catur, jangan sampai kena stuck, skakmat gitu loh. Harus pinter juga nih. Jadi sebelum ketemu guru, guru kan nggak mau diedukasi kan, nggak mau dikasih tahu kan, karena merasa dirinya guru loh. Ini guru masa lu kasih tau gue gitu kan ya. Nah, jadi ibu harus tahu dulu nih ngomongnya gimana. Terus kalau misalnya dia balikin, ibu juga bisa balikin. Nah, itu yang saya lakukan sih. Jadi saya memperdalam dulu tuh. Bapak Ibu ya, saya baca buku, pokoknya saya memperdalam deh gitu ya. Jadi pada saat dia, oh Bu, kayak waktu itu pernah, anak ibu tulisannya jelek banget ya, gitu kan ya. Terus saya bilang, saya cuma ketawa doang gitu kan ya. Terus langsung saya keluarin tuh buku saya. Ilmiah dong semua nih. Miss, ini ya, kenapa tulisannya dia jelek? Karena motoriknya dia lemah. Ya, kok gitu kita latihan aja ya Miss, nulis ya. Miss, nggak bisa di drilling. Anak ini nggak suka drilling. Karena kenapa? Untuk apa di drilling? Dia tanya tujuannya untuk apa. Ya terus udah gitu, jadi harus bagaimana? Biarkan aja gitu loh. Biarkan aja, nanti pada saatnya dia akan tulisannya bagus kok, bener. Pada saat ulangan, dia tahu kan, ini ulangan, mau dinilai. Tulisan aku harus bagus. Kalau tulisan jelek, aku nih nggak dapat nilai. Bagus tulisan anak saya. Tapi kalau tulisan agenda, wah udah saham. Saya pun nggak bisa baca. Dan saya suka, jadi sama dia suka ngejoking. Jadi kalau dia punya tulisan, saya bacanya dia ngawur-ngawur kan. Terus dia ketawa-tawa, mama apaan tuh begitu? Ya mama baca berdasarkan apa yang kamu tulis gitu loh. Wah salah ya, kalau gitu lain kali next time kamu tulisannya lebih rapi. Jadi mama bisa baca dengan baik. Ngerti? Nggak usah pakai nada tinggi Bu. Nadanya Ya. bawah, bawah aja bawah. Sekarang sih udah belajar menurunkan oktav Ya, tadi ya. harus, harus, Mm-mm. harus Bu. Karena Mm-mm. kalau ibu tetap pasang muka macan gitu ya Bu, atau muka Mm-mm. ular atau muka apa, dia lama-lama akan menjauh. Iya, itu sudah terjadi sih. Betul. Buat apa aku ngomong ke mama, tapi aku tahu responnya akan aku terima seperti apa. Iya. Bu, mereka punya pemikiran jauh ke depan loh. Ya yang tadi Bu Fik bilang kan kalau dia ngomong kita dengerin dulu. Yes. Nah, sebelumnya aku suka, kamu harusnya begini dong. Dia Nah, kan cerita nih, kamu harusnya begini deh. Tiba-tiba dia diem. ya, Saya suruh cerita lagi dia udah gak mau. ya. Gak bakal dia ngomong. Dengar Bener-bener. aja sampai selesai gitu. Udah gitu ya udah.
Kecuali dia bilang gini, Mama, kok Mama nggak ngomong? Nah, baru kita ngomong. Kita ngomong. Biasanya saya Ya. gitu. Biasanya saya gitu. Mama komen dong, gimana sih gitu kan. Ya udah baru kita komen. Kalau enggak. Jangan berkomen-komen deh. Karena sebenarnya dia udah tahu penyelesaiannya gimana, dia harus udah tahu. Cuma kita coba arahkan. Terus ingat ya Bu, nada intonasinya Bu. Intonasi sangat penting. Ada lagi? Thank you, Bu. Sama ini Bu mau nanya, Ibu bisa deket, maksudnya anak udah mau mulai bercerita ke Ibu, kan sekarang Ibu bilang udah deket gitu lah sama anaknya. Itu prosesnya seperti apa Bu, boleh Oh, cerita? lama Bu, lama. Lama, lama, lama. Saya udah nggak bisa ngomong dia lama. Kita menumbuhkan rasa kepercayaan dia dulu kok. Bonding, attachment itu yang aduh lama. Gimana caranya setiap anak masing-masing beda-beda ya. Kebetulan anak saya demen origami. Jadi saya tuh telusuri, saya telaah, yuk kita yuk bikin sama-sama ya origami yuk gitu. Meskipun saya punya origami nggak tahu origami apa simple gitu, punya aneh gitu gitu ya. Jadi kita sama-sama terus pada saat eh, kayak bonding time gitu kan ya jadinya bonding time dia bisa cerita pada saya bikin gini terus aku juga bikin oh iya bagus ya gitu ya kok bisa begini gitu kita masuk masuk pelan-pelan masuk pelan-pelan ke dia gitu jangan menjudge udah jangan menjudge deh misalnya salah tuh begitu oh jangan deh jangan pokoknya apapun yang dia lakukan kita hargai meskipun jelek meskipun bagus kita hargai usahanya ingat ya Bu ya kita hargai usahanya gitu. Nanti semakin itu dia merasa dirinya itu percaya diri. Karena itu yang tadi saya katakan bahwa dia mengalami suatu phalanx negatif, demotivasi semua karena perfeksionisnya dia nggak percaya diri apa segala macam. Justru ininya sekarang kita harus kasih pupuk gitu loh. Bahwa keyakinan bahwa mama menerima kamu apa adanya. Bukan ada apanya. Apa adanya dia. Mau nilainya 0, mau nilainya 3, mau nilai 100, mau nilai berapa. Kita rangkul dia. Nggak jadi masalah. Kamu gagal, mama rangkul. Kamu menang, mama rangkul. Apapun kita rangkul gitu loh. Kita hargai usahanya. Ingat ya Bu, kita hargai usahanya. Soalnya kalau saya yakin anak seperti ini eh, dia bisa kok. Nggak usah kita push bagaimana dia bisa. Gitu. Oke ya Bu ya, semoga Ya Bu, benar. Apakah masih ada thank pertanyaan you Bu. lain? Sama. Mungkin aku punya pertanyaan penutup ya. Kurikulum kita yang sampai saat ini kan masih kurikulum merdeka ya, kalau Yes. di sekolah nasional kita pada umumnya. Bagaimana Reinhardt menghadapi grup project yang biasanya diberikan oleh guru? Apakah ada pengalaman spesial gitu berhadapan dengan grup project yang biasanya tuh bertiga lah, berlima lah, seperti itu? Ya, oke. Banyak, banyak, ya, banyak sekali. Jadi saya begini, dia selalu komplain, misalnya, aduh yang ini nih nggak mau kerja gitu kan ya. Aduh yang ini mah maunya ngomong terus gitu. Jadi aku yang ngomong ini gini 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 gini. Eh, karena sekarang ini project itu dikerjakan di sekolah, bukannya di rumah. Ya, bagusnya seperti itu. Saya bilang gini, kalau kamu merasa seperti itu, kamu bisa ceritakan ke guru kamu. Karena mama kan di rumah, mama nggak bisa melihat seperti apa kejadiannya. Jadi kamu bisa bawa itu ke guru kamu. Miss, ini begini loh Miss. Miss, ini lo begini loh Miss. Jadi kan Miss yang bisa melihat, bukannya saya. Nah, seperti itu sih yang saya lakukan gitu loh. Kalau itu pun misalnya sampai bawa ke rumah, misalnya saya cuma paling membantu begini, mengingatkan misalnya ke mamahnya, anak kita nih ada mau ketemuan di Zoom meeting misalnya ini buat project ini, tolong ya ingatkan anaknya. Ya udah. Jadi meskipun pada akhirnya anak saya yang lebih dominan, tapi saya coba gini, sepertinya supaya kita fair gitu ya, saya ajarkan gitu ya. Jangan jangan kamu yang ambil semua, kamu yang kerjakan, coba bagi-bagi. Kan udah dibagikan, udah dibagi di sekolah kalau job desk-nya itu masing-masing. Coba jalankan job desk itu. Meskipun teman kamu nggak perfect, biarkan nggak apa-apa. Biarkan nggak apa-apa. Toh pada akhirnya Miss akan menilai secara pribadi
Meskipun itu penilaian bekerja sekelompok, tapi mereka akan menilainya secara pribadi gitu loh. Itu sih yang terjadi. Tapi so far ini ya, survive ya. Maksudnya Survive it works ya. works. Meskipun dia marah-marah, dia kecewa atau gimana, ya kan kita harus ajarkan ya Miss ya. Maksudnya justru saat-saat ini kita harus mengajarkan dia bagaimana dia kecewa. Dia merasa kecewa, dia merasa marah, dia merasa gagal, dia merasa itu. Kan masih ada kita ya Miss sebagai orang tuanya mendampingin dia. Karena waktu itu saya pernah ke psikolog. Psikolog itu mengatakan bahwa setelah umur 18 tahun, anak itu bukannya anak, tapi itu seorang individu dewasa. Jadi itu mereka tuh udah harus siap gitu loh. Jadi kalau kapan kita mau maintain, kita mau ajarin anak kita, ya saat-saat ini tuh sebelum umur 18 tahun. Satu lagi, apakah Miss Victoria akan memberikan izin untuk anak nginep, contohnya untuk acara gereja atau acara sekolah tanpa Miss Victoria? Jin, sangat, Hmm. sangat. Jadi untuk tahapan saat ini Reinhard sudah dipercaya bisa menghandle dirinya sendiri tanpa mama. Ya, meskipun apapun yang terjadi, kayak tahun lalu kelas 5, dia pernah field trip sama temennya, sekolahan IPK, 3 hari, dan saya mendapat laporkan anak ini nangis. Orang lain beranggapan bahwa anak ini nangis cengeng karena kangen sama mamanya. Tapi sebenarnya bukan itu. Setelah aku tanya-tanya pas di rumah, bukan. Dia ceritakan begini, Mama, bayangkan aja, aku kan di rumah nggak pernah tidur siang ya. Aku di sana disuruh tidur siang. Aku nggak bisa tidur siang. Aku dipaksa untuk tidur siang. Jadi kayaknya, gimana gitu ya. Dan anak ini kan yang seperti saya katakan yang tadi teori Dabrowski itu over OI-nya itu. Jadi karena dia kesel, jadi bawaannya kelihatannya nangis gitu loh. Padahal dia bukan nangis, dia kesel gitu. Jadi seperti meneteskan air mata. Terus misalnya, aku tuh sebenarnya mau main pingpong mama, tapi nggak dikasih. Jadi banyak rulesnya yang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh gitu kan ya. Terus namanya juga retret, harus dengerin khotbah gitu dong ya, ikutin acara gitu ya. Aduh, aku dengerin khotbah terus ya mama duduk, dengar khotbah. Aku tuh bosen banget gitu ya. Ya, ya saya jelaskan yang namanya retret itu ya seperti itu gitu loh. Kamu nggak bisa bertindak maumu sendiri gitu loh. Jadi kamu memang harus ikutin seperti itu. Ya kita harus ajarin seperti itu sih. Kita kan nggak bisa ngelepasin gitu ya. Iya semua mau kamu dah mau bagaimana kan nggak bisa kan Miss. Benar nggak? Suatu saat kan nanti kalau di dunia pekerjaan kan semua kan ada rulesnya masing-masing kan. Nggak bisa kan ya kecuali kamu adalah you're the boss ya bikin rules sendiri gitu kan. Nah itu sih. Jadi tetap harus go by the book ya Ya sebenarnya kalau di society ya, karena ada aturan yang mengikat ya. betul, Sama betul, nantinya betul. ada di dunia kerja ya. Ya. Jadi intinya sebelum 18 kita sudah harus mau make sure dia sudah dimodali dengan cukup Ya, secara sosial dan emosional. ya. Meskipun terus terang aja, mungkin di sini ada individu gifted yang tadi seperti Ibu Juini. Terus saya sendiri pun pada saat saya membaca buku-buku tentang gifted, kok kenapa saya membaca diri saya sendiri gitu kan ya, istilah katanya gitu kan. Tapi Miss Pink bisa lihat bahwa saya sampai saat ini juga saya survive gitu meskipun naik turun gelombang gitu ya kan kita kan pernah sempat deket gitu ya Miss ya Miss guru saya gitu kan tahu gimana karakter saya selama berapa tahun gitu Miss les piano gitu kan ya Miss tahu gitu kan ya pada saat inget nggak Miss waktu Miss aku mau main lagu Brahms gitu kan ya Miss tanya kenapa kamu mau main lagu itu terus aku bilang aku suka lagu itu oke go ahead itu itu prosesnya cepat banget loh Miss bandingkan Miss suruh main tokata kan aduh setengah mati aku main tokata gitu kan kayaknya gimana gitu kan ya karena kan itu kan bukan aku yang mau gitu loh. Tapi kalau pemain Brahms memang saya sendiri yang mau. Jadi wah itu langsung excellent banget. Jadi Miss kan nggak bilang, wah ya udah kan kalau main romantis kan harus ditarik-tarik, perasaannya harus lebay begini-gini. Ya saya punya perasaan mah udah over excitability-nya udah kenceng gitu mau apa yang Miss kasih tahu begitu lagi kan. Jadi udah masuk banget gitu. Tapi pada saat Miss kan pernah ngomong kan, oh kalau main misalnya apa ya? Barok kamu punya range harus sampai segini, nggak boleh gini. Apa klasikal segini, romantik boleh begini, modern boleh gimana. Itu kan Miss ngomong gitu kan. Pada saat saya menjadikan Mozart kayak gini Miss atau bah begini aku dadak kayak mau blow up gitu loh Miss.
tertekan ya. Yes, kamu di sini terlalu lebay gitu. Aku bilang, aduh susah banget ya aku nurunkan itu gitu loh. Nah itulah seperti itu. Jadinya, ya tapi kan kita harus ya Miss ya menginterpretasikan setiap komposer sesuai dengan memangnya dia punya kan. Ya Nggak itu ada yang ya. yang sebagai individu gifted yang alami itu. Jadi ya seperti itulah itu perasaannya. Terima kasih sekali lagi untuk Miss Victoria untuk penjabarannya dan sharing-sharingnya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan dan juga sharing-sharing dari teman-teman di sini ya. Untuk teman-teman yang belum bergabung dan ingin tahu lebih banyak tentang Gifted Community, link sudah saya kirim di chat box. Boleh diklik dan dicari tahu lebih lagi tentang community ini. Dan juga untuk buku yang ditulis oleh Miss Victoria juga sudah saya kirim linknya di chat box. Jadi boleh kita lihat dan kita beli. Jadi kita punya pengetahuan yang cukup dan kita pasti akan dikuatkan oleh tulisan dari Miss Victoria, dari apa yang dia alami dan apa yang dia sharingkan di buku ini. Semoga acara malam ini menjadi bekal untuk kita semua, untuk menyemangati kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, membuka wawasan kita untuk lebih aware dengan anak-anak gifted yang mungkin Tuhan percayakan untuk kita asuh atau kita didik, sehingga kita menjadi saluran berkat untuk mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman di sini. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, thank you semua. Thank you. Bye.